Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, para peserta MPLS SMP Negeri 2 Pebayuran. Perkenalkan, nama Ibu Lili Suryani. Dalam kegiatan MPLS kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tata tertib sekolah. Disimak ya. Nah, jika kegiatan belajar mengajar sudah dimulai atau jika masuk sekolah sudah tiba, kita semua para warga sekolah, baik Bapak Ibu gurunya, staf TU, maupun para siswanya dari kelas 7, 8, dan 9 pasti akan hidup bersama di lingkungan sekolah dalam waktu yang telah ditentukan. Pada saat itulah semua warga sekolah melakukan banyak aktivitas secara bersamaan. Coba kita bayangkan, apabila Bapak Ibu guru, staf TU, dan seluruh siswanya melakukan aktivitas secara bersamaan. Terbayang dong, kehidupan di sekolah akan kacau atau tidak tertib, aman, dan lancar. Nah, oleh sebab itu, agar kehidupan di sekolah menjadi tertib, aman, dan lancar, dibutuhkan adanya aturan yang mengatur kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, aturan tersebut dikenal dengan nama tata tertib sekolah. Nah, Ibu yakin ketika kalian di SD, kalian sering mendengar yang namanya tata tertib sekolah. Jadi, apa itu tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah adalah aturan yang dibuat oleh sekolah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Jika atau apabila tidak melaksanakan tata tertib tersebut, aturan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, jadi ketika kalian daftar ke suatu sekolah dan diterima di sekolah tersebut, kalian harus siap untuk menaati dan melaksanakan tata tertib yang dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Ya. Nah, apabila diketahui kalian tidak menaati dan tidak melaksanakan tata tertib tersebut, maka kalian juga harus siap untuk mendapat hukumannya. Ya. Lalu apa tujuan dibuatnya tata tertib? Nah, tata tertib dibuat oleh suatu instansi atau sekolah pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuannya adalah agar dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan. Itu tujuan dibuatnya tata tertib. Ya. Apabila siswanya, gurunya, dan staf TU-nya sudah disiplin, selalu menaati dan melaksanakan tata tertib, pasti sekolah kita akan dikenal oleh masyarakat akan kedisiplinannya. Kalau kedisiplinannya sudah juara, pasti sekolah kita akan dikenal oleh masyarakat akan mutu pendidikannya, akan juara dari pendidikannya. Ya. Yang selanjutnya, apa manfaat dibuatnya tata tertib sekolah? Tentu tata tertib banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, menciptakan sikap dan perilaku yang baik. Baik Bapak Ibu guru, staf TU, apalagi siswanya. Kalau siswanya sudah disiplin, selalu menaati dan melaksanakan tata tertib sekolah, otomatis siswanya akan dikenal baik sikapnya maupun perilakunya. Yang kedua, manfaatnya memberikan gambaran kepada siswa agar bersemangat, penuh perhatian, ya, serius dan kompetitif dalam kegiatan belajar. Kalau siswa yang disiplin, pasti dalam hatinya mempunyai keinginan untuk maju, untuk berprestasi, untuk menjadi juara, baik di dalam bidang akademik maupun ekstrakurikuler. Ya. Manfaat yang ketiga, dapat melahirkan siswa yang berprestasi dan berkepribadian unggul.
Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, kalau siswanya sudah disiplin, selalu taat terhadap aturan, tata tertib, insya Allah pasti memiliki prestasi dan kepribadian yang unggul. Lalu, bagaimana contoh-contoh tata tertib sekolah? Nah, berikut akan Ibu sampaikan beberapa contoh tata tertib sekolah ya. Yang pertama, selalu datang ke sekolah dan pulang dari sekolah tepat waktu. Kita masuknya jam 7.15. Jadi minimal 10 menit sebelum bel masuk, siswa harus sudah berada di lingkungan sekolah. Dan pulang sekolah ketika waktunya tiba. Ketika pihak sekolah sudah menentukan jam pulang. Ya, itu yang pertama. Tata tertib yang kedua, selalu memakai seragam dan atribut yang ditentukan oleh pihak sekolah. Baik batiknya, kebayanya, kokoknya, kaos olahraganya, maupun seragam putih birunya. Lengkap dengan atributnya. Ada dasinya, ada topiknya, pakai kacu. Ya. Yang ketiga, siswa tidak diwajibkan membawa alat komunikasi atau handphone dan tidak diwajibkan membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, selalu membuang sampah pada tempatnya dan melakukan tugas piket sesuai jadwal. Nah, orang muslim pasti tahu kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan pangkal dari kesehatan, ya. Jadi kalau kita pengen sehat, kalau kita beriman, kita harus selalu menjaga kebersihan. Yang kelima, siswa dilarang membolos, merokok, berkelahi, loncat pagar selama memakai seragam dan atribut sekolah, selama ada di lingkungan sekolah. Ketika sudah pulang, Bu, bagaimana? Ketika sudah pulang, tapi kalian masih memakai seragam sekolah, itu dilarang. Karena apa? Ketika kalian masih memakai atribut sekolah, masyarakat lihat, pasti yang disebut bukan orang tua kalian. Pasti yang disebut adalah nama sekolah yang terpampang di seragam kalian. Ya, itu adalah beberapa tata tertib di sekolah. Tentu saja selain tata tertib tersebut yang Ibu sampaikan tadi, masih banyak lagi tata tertib yang lainnya yang akan kalian ketahui ketika kegiatan belajar mengajar sudah dimulai nanti, ya. Oke, selamat datang di SMP Negeri 2 Pebayuran. Jadilah selalu siswa-siswi yang berdisiplin agar sekolah kita selalu dikenal dengan Dubai Juara. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.